Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Arvin Fersdian Ramadan dari Prodi Ilmu Politik Universitas Syekh Kuala. Kali ini saya akan melaksanakan tugas, yaitu dengan membuat video. Yang tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tuntutan tugas dari mata kuliah Sejarah dan Sistem Politik Indonesia. Sejarah dan Sistem Politik Indonesia. Sejarah adalah peristiwa atau kejadian yang terjadi di masa lampau, sementara sistem adalah komponen atau elemen yang dipakai untuk mencapai tujuan, sekumpulan unsur-unsur atau elemen yang saling berkaitan dan mempengaruhi antara satu dan yang lainnya untuk mencapai tujuan tertentu. Sementara politik adalah berasal dari kata polis yang arti kota atau negara, yang juga berasal dari bahasa Yunani. Sistem politik adalah kegiatan atau macam proses kegiatan dan struktur proses fungsi yang bekerja di suatu unit atau kesatuan. Kemudian sistem politik adalah interaksi yang terjadi di masyarakat merdeka yang menjalankan fungsi integrasi dan adaptasi menurut Almond. Sementara integrasi adalah proses penyesuaian, adaptasi adalah proses penyelesaian terhadap lingkungan tersebut. Kemudian menurut Robert Dahl, pola yang tetap dari hubungan antara manusia yang melibatkan sampai dengan tingkat tertentu kontrol penuh kekuasaan ataupun wewenang. Sementara menurut Soekarno, sistem politik itu adalah sekumpulan pendapat atau prinsip yang membentuk satu kesatuan yang berhubungan satu sama lain untuk mengatur pemerintahan serta melaksanakan dan mempertahankan kekuasaan dengan cara mengatur individu ataupun kelompok individu satu sama lain atau dengan negara dan hubungan negara dengan negara. Sistem politik Indonesia diartikan sebagai kumpulan atau keseluruhan berbagai kegiatan dalam negara Indonesia yang berkaitan dengan kepentingan umum, termasuk penentuan tujuan, upaya-upaya mewujudkan tujuan, dan pengambilan keputusan. Kemudian ada subsistem politik, ada 4, yaitu yang pertama subsistem kepartaian, 2 sistem pemilihan umum, 3 sistem budaya politik, 4 sistem peradaban politik lainnya. Kemudian ada prinsip demokrasi. Yang pertama itu adanya pembagian kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, yudikatif. Yang kedua, negara berdasarkan atas suku. 3, pemerintahan berdasarkan konstitusi. 4, jaminan kebebasan atas individu dalam batas-batas tertentu. Yang kelima, pemilu yang bebas. 6, partai politik lebih dari 1 dan mampu melaksanakan fungsinya. Kemudian ada fungsi partai politik. 1, sebagai sarana komunikasi. 2, sosialisasi politik, sarana rekrutmen politik, dan sebagai kontrol penuh politik. Kemudian ada tujuan negara Indonesia. Yang pertama itu melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. 3, mencerdaskan kehidupan bangsa. 4, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan sistem peradaban politik. Adalah sistem yang dilakukan dari masa ke masa. Kemudian sistem politik yang pernah dianut oleh negara Indonesia. Yang pertama itu ada sistem kerajaan. Sistem kerajaan ini dikenal sebagai sistem prakolonial. Kemudian sistem pemerintahannya masih berlaku di ruang lingkupnya sendiri. Mayoritas agama yang dianut seperti Islam, Hindu, Buddha. Kemudian strategi kepemimpinannya ialah turun-temurun atau vertikal. Yang kedua itu ada sistem atau masa kolonial. Pada masa ini memberikan banyak perubahan dalam aspek politik dan juga datangnya para penjajah yang tujuannya selain berdagang juga menduduki wilayah Indonesia. Kapabilitas kepemimpinannya juga diganti ke bahasa asing. Kemudian tidak menggunakan sistem vertikal pada masa kerajaan. Sementara gaya belajar mengadopsi sistem dari luar. Yang ketiga ada demokrasi liberal. Dikenal politik demokrasi yang bebas. Aparat negara itu loyal kepada bawahannya, memungkinkan semua tuntutan dijalankan dengan bebas dan didengarkan oleh negara. Kemudian yang keempat ada masa demokrasi terpimpin. Di masa ini mulai banyak batasan-batasan yang dibuat oleh negara. Kemudian
sifatnya otoriter dan juga keterlibatan militer juga kuat. Yang kelima, masa demokrasi Pancasila. Pada masa ini mulai terjadi banyak perubahan pada banyak aspek atau mulai longgar kembali. Berbagai tuntutan dari masyarakat mulai didengar oleh negara. Jika dilihat dari aspek demokrasi Pancasila lebih baik daripada demokrasi terpimpin, dikarenakan lebih menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya ada prinsip-prinsip demokrasi Pancasila, yaitu yang pertama adanya pembagian kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Yang kedua, negara yang berdasarkan hukum. Yang ketiga, jaminan kebebasan individu dengan batas-batas tertentu. Kemudian ada alasan menganut sistem demokrasi Pancasila, yaitu yang pertama, menjunjung nilai-nilai tinggi kemanusiaan. Yang kedua, negara yang berketuhanan. Yang ketiga, karena Indonesia negara multikultural. Kemudian hak-hak warga negara di bidang politik, yaitu yang pertama ada hak untuk dipilih menjadi anggota legislatif dan yudikatif. Yang kedua, hak untuk memilih anggota eksekutif dan anggota legislatif. Yang ketiga, hak untuk menyampaikan pendapat. Yang keempat, hak untuk berorganisasi. Yang kelima, hak untuk tidak memilih. Yang keenam, hak untuk mendirikan partai politik. Kemudian beberapa kewajiban warga negara Indonesia di bidang politik, yaitu yang pertama ada ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum. Yang kedua, ikut mengkritik dan membangun roda pemerintahan. Yang ketiga, menjadi elemen penting dalam aspek politik. Yang keempat, berkewajiban mengikuti politik praktis. Yang kelima, berkewajiban mengikuti peraturan-peraturan yang telah ditetapkan negara dan siap menerima sanksi jika melakukan pelanggaran. Yang dimaksud dengan politik praktis itu adalah mengajak semua orang untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum, atau mengajak orang-orang ikut untuk aktif berpartisipasi di pemilihan umum. Sekian dari pembahasan singkat dari saya. Apabila terdapat kekurangan, mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.